Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di pagi yang sejuk campur dingin, kita bisa datang kembali ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kemarin sampai di kemarin deh. Syarat wajib zakat, ya. Sampai di poin 4, mencapai nisab, ya. Jadi kita lanjutkan kembali pelajaran kita insyaallah taala. Adapun nisab masing-masing nanti akan kita bahas di masing-masing zakat insyaallah taala. Artinya apa itu nisab? Nisab adalah apa kemarin? Ukuran minimal harta yang wajib zakat, ya, atau kadar minimal yang terkena zakat. Dan nanti berbeda antara zakat emas, perak, kemudian zakat biji-bijian atau tanaman, kemudian juga zakat binatang ternak berbeda. Jadi kemarin sudah disebutkan tentang syarat-syarat wajib zakat. Artinya kalau nggak memenuhi syarat, nggak wajib zakat. Yang pertama apa kemarin? Islam. Ya, artinya seorang yang bukan Islam tidak wajib bayar zakat. Apa kewajibannya? Masuk Islam dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua apa kemarin? Berakal dan balik. Penjelasannya bagaimana kemarin? Tentang berakal dan balik. Saya masih ingat. Hartanya bagaimana harta orang yang gila? Betul. Jadi orangnya nggak punya kewajiban, artinya nggak kena dosa. Orangnya yang hilang akal atau belum balik. Adapun hartanya tetap wajib dizakati. Ya. Kemudian selanjutnya merdeka. Apa maksud merdeka di sini? Ya, bukan budak. Artinya ketika budak, maka hartanya adalah milik tuannya. Yang wajib zakati siapa? Tuannya. Kemudian selanjutnya, harta telah mencapai nisab. Tadi sudah disinggung tentang nisab. Kemudian selanjutnya, eh, yang keberapa berarti? Yang kelima yaitu kepemilikan harta. Artinya begini, harta itu benar-benar miliknya, bukan milik misalkan yayasan, kan nggak dizakati. Atau masih belum sempurna kepemilikannya, maka juga tidak dizakati. Yang dizakati benar-benar miliknya. Terus bagaimana seandainya itu perserikatan? Perserikatan itu misalkan apa contohnya? Ada dua orang mendirikan perusahaan, maka zakatnya siapa yang menzakatinya? Ya dibagi masing-masing. Jadi eh, bukan temannya menzakati yang lainnya, enggak. Jadi sesuai dengan masing-masing. Sehingga yayasan sosial tidak masuk pada
wajib bayar zakat meskipun eh, hartanya banyak atau asetnya banyak. Hmm. Kemudian selanjutnya yang ke-6 yaitu mencapai haul, mencapai haul. Apa itu haul? Haul artinya adalah apa kemarin? Telah berlalu 1 tahun hijriyah. Ya, telah berlalu 1 tahun hijriyah. Kalau belum berlalu 1 tahun, wajib zakat enggak? Tidak wajib. Kecuali apa kemarin yang enggak lewat haul? Hasil pertanian. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am, waktu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah haknya pada saat kamu memanennya. Artinya kalau zakat tanaman tidak harus melewati haul. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini secara umum ya, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat bagi harta sampai melewati 1 haul. Dan ulama sepakat bahwa haul adalah syarat di dalam menunaikan zakat. Kan dikatakan termasuk ijma begitu ya. Kemarin juga ada yang bertanya tentang haul ini. Bagaimana ketika belinya awalnya 10 gram terus tambah lagi 30 gram begitu ya. Bagaimana ngitung haulnya? Ngitung haulnya adalah ketika telah mencapai nisab. Artinya ketika belum nisab, belum dihitung mulai haulnya begitu. Misalkan hanya 80 gram, kurang sedikit ya, mintip-mintip 83 misalkan. Maka belum masuk pada hitungan apa? Haul. Belum masuk hitungan nisab sehingga maksudnya haulnya belum mulai dihitung dari waktu itu. Mulai dihitung adalah ketika sudah tercapai haul. Nah, makanya nanti jadi perhatian kita ibu-ibu semuanya jamaah. Kapan harta kita sudah mencapai nisab? Ini penting. Karena saat itu berarti kita mulai menghitung apa? Haulnya. Saya ulang sekali lagi. Ketika harta kita sudah mencapai nisab, maka saat itu kita mulai menghitung haulnya. Maka ketika kita perkirakan misalkan ini kayaknya saya sudah ada 100 juta di tabungan, berarti ini harus mulai misalkan ya, mulai dihitung haulnya. Nanti ketika misalkan kok berkurang dari nisab bagaimana? Maka nggak dihitung lagi haulnya. Sampai nanti hartanya melebihi nisab lagi baru mulai dihitung lagi haulnya. Sakit dipahami buatan gini. Insyaallah nggih saged alhamdulillah. Makanya eh Al-Hajjawi rahimahullah berkata, "Fahauluhu min hini kamulan nisab." Haulnya dihitung ketika nisab telah sempurna. Paham, J? Haul mulai dihitung ketika nisab sudah sempurna. Artinya ketika belum sempurna nisabnya, belum mulai dihitung haulnya. Meskipun dia sudah punya niat beli emas untuk disimpan nanti mau dikeluarkan zakatnya, maka belum dihitung. Kalau belum mencapai apa? Nisabnya. Imam An-Nawawi mengatakan, madhabuna wa madhabu Malik wa Ahmad wal jumhur annahu yushtaratu fil mali alladhi tajibu zakah wujudun nisab fi jami'il haul. Begitu. Madhab kami kata Imam An-Nawawi dan madhabnya Imam Malik dan Ahmad serta madhabnya jumhur. Apa artinya jumhur? Ya, sebagian besar ulama. Nah, kalau ijma berarti semua ulama sepakat.
Tapi kalau jumhur berarti kebanyakan ulama. Madhab jumhur bahwasanya disyaratkan harta itu untuk zakat wujudun nisab fi jami'il haul. Artinya selama haul ini benar-benar terus di atas nisab. Begitu. Paham, J? Jadi kalau ketika misalkan di waktu tertentu kok kurang dari nisab, maka mulai lagi baru dihitung haulnya. Begitu. Selama haul ini harus lebih dari nisabnya. Begitu. Jadi syaratnya tadi ada berapa semuanya? Ada 6. Ya, kita segerakan karena hari ini saya berharap jenis-jenis zakat selesai. Jenis-jenis zakat selesai. Untuk hal-hal yang lain nanti insya Allah menyusul. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah hukum zakat. Hukum zakat. Menurut ijma, hukum zakat adalah wajib. Menurut ijma berarti kesepakatan ulama bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib. Banyak dalil, banyak hadis, banyak ayat menjelaskan tentang zakat. Dan ijma berarti sepakat ulamanya kaum muslimin tentang wajibnya zakat ini. Dalilnya apa? Di antaranya kemarin, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Apa itu? Syahadatillah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Insyaallah kalau ini tidak ada perselisihan karena sudah ijma dan sudah bisa dipahami oleh semuanya. Baik, kita lanjutkan ke poin inti yaitu jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Di jenis-jenis zakat yang pertama adalah zakat emas dan perak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34. At-Taubah ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Insyaallah. Dan orang-orang yang yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Karena yaknizu artinya adalah menyimpan menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala. Artinya tidak menunaikan zakatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Masya Allah. Maka berilah kabar gembira. Tapi kabar gembiranya apa? Dengan azab yang pedih. Jadi kalau orang yang sengaja menyimpan emas perak nggak diinfakkan sebagiannya, artinya nggak ditunaikan zakatnya, maka dia dikasih kabar gembira dengan apa tadi? Azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari yuhma 'alaiha dipanaskan. Pada hari dibakar dengan dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Lalu dikatakan pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang dulu kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Ini dalil dari Allah Ta'ala yang sangat jelas tentang apa? Kewajiban zakat. Zakat apa tadi? Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Jadi bahkan Allah mengancam, begitu ya. Allah mengancam orang yang nyimpan emas perak dan tidak ditunaikan infaknya, tidak ditunaikan zakatnya. Bahkan nanti bisa di fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum.
dahinya, lambungnya, kemudian punggungnya akan disetrika. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Ibnu Umar mengatakan tentang ayat ini, "Man kana zaha falam yuaddi zakataha fawailun lah." Barang siapa yang menyimpannya dan tidak menunaikan zakatnya, celakalah dia. Innama kana hadza qabla an tanzila zakah. Falamma unzilat ja'alaha Allahu tuhran lil amwal. Ini ketika sebelum turun kewajiban zakat. Tatkala turun perintah zakat, Allah menjadikan zakat sebagai pembersih bagi harta mereka. Artinya ketika zakat selesai berarti Allah amankan sebenarnya begitu. Dan masih ada yang lain. Baik, kita lanjut lagi. Pokoknya disingkat-singkat aja nanti kalau panjang lebar jadi selesai 3 hari nanti. Baik, kita lanjutkan syarat wajibnya. Syarat wajib zakat emas dan perak. Yang pertama tercapai nisab. Yang pertama tercapai nisab. Nisab emas yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram emas murni. Sekali lagi nih, nisabnya emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram emas murni. Karena dulu belum ada gram-graman, makanya standarnya adalah dinar dan dirham. Kalau dihitung-hitung, ulama menyebutkan bahwasanya 20 dinar sekitar 85 gram. Saya Utsaimin kalau nggak salah. Kalau saya bin Bas 94 apa ya kalau nggak salah. Adapun nisab perak adalah nisab perak 200 dirham atau sekitar 595 gram perak. Ya. 595 gram. Jadi kalau emas tadi berapa tadi? 20 dinar. Sama dengan berapa kira-kira? 85 gram. Ya. Adapun perak berapa tadi perak? 200 dirham, J. Dirham itu uang perak, dirham. Kalau dinar uang emas, dirham uang perak. Sama dengan berapa tadi? 595 gram perak. Ya, ini nisab dari emas dan perak. Kemudian syarat yang kedua telah berlalu haulnya. Telah berlalu haulnya. Jadi sudah tercapai 1 tahun penuh bulan atau tahun Hijriyah. Ingat, hitungannya adalah Hijriyah. Karena inilah yang dipakai penanggalan Islam begitu ya. Dan tadi ya, sudah saya ulang sekali lagi, dalam masa haul ini harus selalu terpenuhi nisabnya. Ketika misalnya kurang dari nisab, entah untuk mantu, entah untuk yang lain, pokoknya nanti berarti setelah terpenuhi lagi baru dimulai lagi. Ya, lanjut lagi. Sekarang poin berikutnya masih zakat emas perak, yaitu kadar zakatnya. Kadar zakatnya. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 2,5%. Kadar kadarnya adalah 2,5%. 2,5% atau 1/40 bagian, begitu ya. Jadi jenengan bisa ngitung persentase, ya ketemunya sama aja nih. 2,5% atau dibagi 40 gitu aja. Bagi 40 itu sama dengan 2,5%. Ini ada zakatnya, itu selama 1 tahun. Jadi tahun berikutnya lagi baru dihitung lagi begitu. Kemudian begini, misalkan
Nah, contoh kasus misalkan saya punya eh, hitungnya bisa jadi boleh dibayarkan dan sebagian mengatakan lebih mudah dengan dengan uang ya zakatnya. Karena kalau harus mertil misalkan, nah, susah kan emasnya misalkan harus diambil sepersekiannya agak susah. Maka nanti dihitung dengan hitungan uang. Nah, sekarang masalahnya 1 gram itu berapa ribu J? 1 gram emas itu berapa? Ada yang ada yang update, ada yang update. Kenapa nggak beli emas nih? 1 jutaan, setahu saya 1 jutaan sekarang. 1.108.000 ya. 1 gram emas sama dengan berapa tadi? 1.108.000 begitu ya. Berarti perkiraan 85 gram itu berarti berapa juta? Ya, sekitar 85 lebih ya. Tinggal dikalikan aja. Artinya kalau kita punya harta sekian dan lewat setahun, maka kita sudah punya kewajiban zakat. Walaupun nanti sebenarnya ini emas juga kira-kira nanti dihitung pakai seperti itu. Eh, berarti misalkan gimana enaknya yang ini mungkin kasus yang lumrah, misalkan begini. Contohnya, eh, ketika sudah 11 bulan, 11 bulan, emasnya yang kita miliki misalkan 89 gram gitu ya. Dari awal, berarti artinya ini sudah masuk hitungan zakat. Ngaten nggih. Nah, kemudian pada bulan ke-12, bulan ke-12 kita beli lagi, kita beli lagi, nambah lagi, misalkan nambah nambah 11 gram misalkan ya, 11 gram lagi kita belinya. Maka yang jadi hitungan kita itu berapa? Hanya 85 gram nisabnya aja atau 89 atau 100 gram? Maka jawabannya adalah di total semuanya, betul 100. Jadi eh, ngitung zakatnya dari yang terakhir kita miliki, begitu. Misalkan kok ternyata pada bulan ke-12 berkurang dari ini, ya jadi nggak jadi kena zakat. Tapi kalau ketika bertambah, berarti dihitung dari sini. Berarti zakatnya adalah ya 2,5% kali 100 gram, begitu. Berarti berapa gram kira-kira? 2,5 gram ya? Iya, 2,5 gram, betul. Ini pelajaran matematika ini. Gitu. Plus 85 tetap G. Jadi 85 itu istilahnya minimal. Berarti bukan bukan apa ya? Kalau matematika kan lebih dari itu enggak, tapi ini lebih atau sama dengan gitu ya. Jadi J minimalnya. Misalkan ya, misalkan 84 berarti ya belum masuk. Tapi kalau 85 pas berarti kena zakat. Iya, begitu. Betul, J, dari setahun. Kalau 85-nya belum ada setahun, ya belum. Jadi tadi dalam masa haul itu kata tadi sebutkan, pokoknya nggak boleh kurang dari nisab begitu. Selama setahun itu pokoknya nggak boleh kurang dari nisab. Karena kalau di tengah-tengah misalkan kurang dari nisab berarti bagaimana? Ya dimulai lagi haulnya, dihitung lagi begitu. Ketika sudah terpenuhi nisab baru pokoknya selama haul itu nggak boleh kurang dari nisab begitu. Ini zakat emas dan perak. Eh, emas murni, ya hitungannya adalah emas murni. Ya betul. Nggak tahu, saya nggak tahu kenapa pakainya kok kata-kata karat begitu ya. 24 karat ini emas murni, emas murni.
Jadi kenapa kok emas itu kalau dibuat bahan itu enggak emas murni? Karena emas murni itu dia agak lembek begitu, kurang kuat, kurang keras. Makanya kalau di perhiasan biasanya ada campurannya. Kalau hanya emas saja, emas tok itu nanti kurang kuat, makanya ditambahi. Akhirnya nanti jadinya 22 karat atau 18 karat begitu. Bagaimana ngitungnya? Ngitungnya sebenarnya juga matematika sebenarnya. Matematika. Kalau 24 karat kayak perbandingan boleh. 24 itu tadi berapa nisabnya? 85. Nah, kalau misalkan 18 karat berarti berapa ini? Nah, ini pelajaran matematika perbandingan. Berarti gimana ngitungnya? Tapi kebalikan ya. Ini berbalik nilai. Berbalik nilai. Berarti 24 per 18 kali 85. Kalau berbalik nilai. Berbalik nilai. Harusnya di sini lebih banyak. Bandingannya berbalik nilai. Berapa berarti kira-kira? Coba dihitung kayak kalkulator. Saya dulu pernah jadi guru matematika, tapi sekarang lupa. Awal-awal lulus ngajar matematika. Berapa itu? 24, 24 kali 85 dibagi 18. Pinten niku? Nah, kira-kira 113 gram. Nah, gitu. 113 gram, koma sekian lah pokoknya ya, gram. Ini baru mencapai apa? Nisab. Paham nggih, ngaten nggih? Oke, jadi kalau nanti misalkan bingung ya disuruh ngitungkan orang lain. Intinya begitu. Berarti kalau nggak murni berarti lebih banyak lagi, begitu kan? Lebih banyak lagi. Terlogika demikian. Dan seterusnya, misalkan 22 karat, 20 karat, hitungnya sama seperti itu. Boleh nggak apa langsung tanya juga nggak masalah biar. Betul, iya. Heeh. Karena hitungannya nanti dihitung murninya bisa juga. Jadi bisa dua cara. Kalau nggak murni, berarti kan misalkan dia punya 85 gram emas 22 karat. 85 gram emas 22 karat. Pertanyaannya, dia zakat nggak kira-kira? Zakat nggak kira-kira? Ya, karena belum mencapai nisab. Ya, gitu. Jadi, apa namanya? Nanti akan lebih tinggi untuk nisabnya karena dia nggak murni begitu. Seolah dihitung kandungan yang murni itu berapa begitu. Demikian pula dengan perak sama. Perak cara ngitungnya sama. Cuman kalau perak biasanya digunakan untuk perhiasan murni sudah bisa begitu ya. Kalau emas memang ada yang tidak murni. Misalkan tadi 100 gram emas maka kita zakatnya adalah dibagi 40 atau dikali 2,5%. Kemudian selanjutnya, bagaimana seandainya kita punya emas 80 gram sama uang 20 juta misalkan. Emasnya 80 gram, uangnya 20 juta. Beda-beda pendapat. Tapi eh, menurut pendapat yang kuat boleh emas ditambah dengan uang. Itu. Jadi emas ditambah dengan uang bisa. Artinya berarti kalau tadi 80 gram emas sama uangnya berapa tadi? 20 juta. Berarti kira-kira kalau digabung semuanya sampai nisab enggak kira-kira? Sampai. Sampai. Berarti dihitung zakatnya. Termasuk juga perak dengan uang. Perak dengan uang juga bisa digabungkan.
Adapun emas tambah perak ini juga beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh digabung antara emas dengan perak, ada yang nggak boleh digabung antara emas dengan perak. Yang paling kuat adalah tidak boleh menambahkan emas dalam perak. Ya. Adapun uang dengan emas, uang dengan perak itu menurut pendapat yang kuat boleh, boleh digabungkan. Adapun emas dengan perak karena memang disebutkan dalil-dalilnya juga. Ada nanti panjenengan juga bisa baca di tulisan tersebut. Misalkan kambing dengan onta digabungkan bisa nggak? Nggak bisa. Beda. Misalkan punya ontanya 4, kambingnya 30, sapinya 20. Maka ini ada zakatnya peternakan nggak? Tidak ada semua karena nggak sampai nisab semuanya. Kambing minimal berapa? 40. Nah ini cuma 30. Sapi cuma punya 20 padahal nisabnya 30. Nggak bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Adapun yang lain kemarin saya singgung, kalau memang dijual belikan itu nanti jadi pembahasan yang lain. Ngoten nggih. Ya, adapun zakat masing-masing itu berbeda begitu. Dengan jualan perak, jualan emas digabung bisa nggak? Bisa. Maksudnya memang jualannya emas perak gitu banyak gitu ya. Paham sih kira-kira sih. Jadi kalau emas sendiri, emas punya kita simpen. Beda dengan emas yang diperjualbelikan. Beda. Kalau dijual belikan berarti jadi urudut tijarah atau jual beli ya perdagangan, zakat perdagangan. Tapi kalau disimpan kita miliki itu lain. Kita dagangannya emas, perak, kemudian sapi, kambing, onta. Jualan onta di sini ada yang beli nggak ya? Maka ini nanti dihitung semuanya. Gitu, dihitung semuanya. Sebagai eh, zakat perdagangan. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan emas putih? Mohon Ustadz Ya, sebelum dilanjutkan informasi ada jamaah yang bawa mobil putih yang parkir di rumah sebelah kanan. Mobilnya nomor 8971. Minta tolong dipindahkan karena ya ini official di WA ya. Nun sewu Mbak Vita nyuwun tulung mobil putih nih lewati pohon banget gitu ya. Ya, minta tolong untuk jamaah yang bawa mobil parkirnya supaya tidak mengganggu tetangga kanan kiri rumah barokah ini. Ya, silahkan dilanjut Ustaz. J. Ya, bagaimana dengan hukum emas putih? Emas putih, maka hukumnya seperti emas tidak murni tadi. Gitu, J. Hukumnya sama dengan emas tidak murni tadi. Artinya dihitung kemurniannya dulu, karena yang kita bahas dan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah emas dan perak. Begitu. Emas putih itu emas ada kandungan emasnya, tapi ada kandungan yang lain. Baik, sampai di sini saya kira ada yang mau ditanyakan nggak yang tentang emas dan perak dulu? Anjay, monggo silakan. Apa kayaknya yang tanya biar yang di bawah nggak bingung ini kenapa diem aja. Oh, Mbak MC minta tolong dikasih mic-nya yang di atas ya, biar yang di bawah juga bisa menyimak barangkali pertanyaannya sama. oh, Afan Ustadz. JNJ. Oh, ada yang di bawah juga ya? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz saya mau tanyakan kalau misalnya untuk zakat emas itu apabila misalnya ada kita punya emas eh, 80 gram. Misalnya kita punya emas 80 gram, kan belum kena nisa. J. Itu terus untuk pada 80 gram itu saya udah 11 bulan gitu ya. Udah Bulan. 11 bulan ke 11 itu saya Oh, eh, sudah 11 bulan. sudah 11 bulan. 80 gram kan belum 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 kena. belum kena. J. Saya bulan ke-12-nya kan saya
Saya kan belum kena ya, Nggih. belum kena. Nah, terus kalau saya tambah di bulan ke-12 itu saya tambah punya 10 gram, 10 gram lagi berarti jadi 90. Jadi 90. Heeh. Itu saya, waktunya saya untuk membayar zakatnya itu 1 tahun lagi, karena kan yang terakhir saya baru 90 itu 1 bulan berikutnya. Hmm. Itu saya 1 bulan lagi, 1 tahun Berarti lagi apa yang bulan atau bulan ini. yang tahun Apa bulan ini ya? Oh oh, ya. Nggih, jawabannya nggih. makasih ya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kira-kira jawabannya? Bulan ini maksudnya ini kan ini bulan ke-11 gitu ya. Bulan ke-11 belum sampai nisab. Bulan ke-12 bukan delalah ya. Alhamdulillah beli lagi sampai 90 gram bulan ke-12. Nah, kira-kira di bulan ini bayar zakat atau enggak? Ya, belum ya. Nah, alhamdulillah berarti sudah paham. Berarti di sini belum bayar zakat dan dari sini baru mulai dihitung haulnya. Ya, oke. Nah, bayarnya kapan? Berarti tahun depan. Oke. Nah, oke. Iya, ini tadi mirip. Betul. Oke. Nah, makanya kalau bertanya bisa lebih paham. Monggo nggak apa-apa. Betul nggih, Om J. Insya Allah. Monggo ada yang mau tanya. Tahun depan dijual lagi, ya nggak bayar lagi. Nggak bayar lagi. Nggak jadi. Cuman begini, ibu-ibu jamaah. Iya. Iya. Kan tapi ditabung. Ya, misalnya tadi dijual 10 gram, tapi uangnya tuh disimpan. Padahal ya sama totalnya gitu. Iya, betul. Maksudnya dijual di sini berarti uangnya kepakai gitu ya maksudnya. Kalau uangnya dijadikan hanya jadi uang tok ya sama aja. Nggak berpengaruh sih. Ya betul. Nah, makanya ini juga gini, ibu-ibu semuanya. Halo, sebentar. Kayaknya pembahasannya seru kayaknya nih. Jadi begini, ketika kita eh, Allah mengetahui apa yang kita niatkan. Seandainya kita niatnya pengen nggak kena zakat, ya itu berarti dosanya di kita. Sengaja nggak kena zakat. Tapi eh, seandainya memang perlu benar-benar nggak masalah begitu, nggak masalah dijual. Dan juga ketika kita zakat juga kita ada kebahagiaan kemarin kan pahalanya, keutamaannya banyak, nggak masalah begitu. Nggak masalah kita keluarkan zakat, nggak. Insya Allah nggak akan berkurang. Makanya kemarin artinya zakat apa artinya? Nama berkembang, bertambah, begitu kan? Sucikan. Nah itu maksudnya begitu. Jadi kalau seandainya mau akal-akalan ya bisa aja, begitu. Tapi masa Allah diakali kan? Ya, begitu. Jadi, iya betul. Kalau kita buruk juga untuk kita sendiri. Kalau kita baik juga untuk kita sendiri. Baliknya pada diri kita. Oke, monggo mungkin ada satu kali pertanyaan tentang emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seandainya umpama itu sudah satu haul emasnya, tapi untuk membayar zakatnya itu enggak ada uang gitu gimana Ustadz? Apa emasnya dijual dulu atau gimana? Ada jual. Iya. Iya. Dijual, uangnya dipakai lagi gitu, Ustaz. Mm-mm. Pertanyaan bagus ini, pertanyaan bagus. Kalau seandainya lah punyanya cuma emas tok misalnya begitu ya, nggak punya yang lain-lain. Lawang apa namanya kebutuhan sehari-hari dikasih sama suaminya, pokoknya nggak ngurusi, hanya punya emas tok bagaimana? Ada beda, ada mengatakan bahwasanya ada pendapat boleh ditunda,
boleh ditunda. Tapi tetap kewajiban zakat itu ada. Dan boleh, tapi memang begini, ketika misalkan istri, kan sebenarnya harta, harta istri sama harta suami itu beda atau sama? Beda ya? Iya, iya. Jadi harusnya berbeda, harusnya. Suami punya kewajiban menafkahi istri, ya dikasih uang, nggak masalah. Tapi bukan berarti harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Nah, ini nggak begitu. Nggak begitu ya. Ya, jadi beda-beda harusnya begitu. Makanya dalam Islam harusnya tidak ada harta gonogini. Harusnya ya suami-suami, istri-istri. Kalau mau dikasihkan ya udah kasihkan. Misalkan rumah ini eh, urunan barengan. Nah, mau dipisahkan ya bisa aja. Misalkan saya nyiapkan uang sekian berarti Mas ini buat barengan tapi ini tetap harta saya. Masalah. Tapi atau misalkan ini Mas sudah buat Mas saja pokoknya. Nah, berarti dikasihkan hibah. Boleh aja. Atau ini udah tak atas namakan kamu, istriku buat kamu. Nah, itu berarti punya istri. Begitu. Nah, itu baiknya memang ya, itu kalau sudah terjadi ya memang agak susah. Tapi kalau belum terjadi, baiknya demikian. Jadi baiknya misalkan suami ya suami, istri ya istri. Karena berbeda. Kembali misalkan kalau suaminya mau zakati gimana? Ya berarti nggak bisa zakat suaminya. Ya boleh tapi dikasihkan istrinya untuk ditunaikan zakatnya. Begitu. Jadi tetap kewajiban zakat itu afrod. Afrod itu individu gitu maksudnya. Bukan kemudian apa namanya jadi tanggungan suaminya enggak. Kecuali zakat fitrah beda lagi nih. Zakat fitrah itu dalam tanggungannya masuk dalam kepala keluarga. Tapi kalau zakat mal tidak. Ya kalau misalkan dia nggak punya uang, ya boleh ditunda. Tapi zakat tetap zakat. Maksudnya kewajiban masih melekat padanya. Tahun depan kok baru bisa ada uang berarti bayarnya dua kalinya. Dua kalinya. Hmm. Atau mau dijual ya nggak apa-apa. Dijual sebagian, monggo itu boleh. Kalau mah nggak ada, maka tadi modelnya ditunda. Allah alam bisawab. Maaf, yang di bawah juga mau tanya, Ustadz. Oh, oke, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan yaitu masalah emas. Yang dimaksud itu emas untuk investasi apa emas yang dipakai sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah emas ini investasi memang disimpan di kotak, masukin ke dalam berangkas, masukin dalam lemari, masukin dalam kamar, akan dikunci, atau memang termasuk perhiasan? Sebagian menyebutkan dan menurut saya pendapat yang paling kuat yang dipakai juga termasuk. Yang dipakai juga termasuk. Artinya memang ada beda pendapat, ada beda pendapat. Tapi yang paling kuat menurut saya adalah eh, termasuk dihitung juga gitu. Misalkan yang batangan ada misalkan 70 gram, yang dipakai misalkan 50 gram, maka itu digabungkan. Begitu. Itu digabungkan di semuanya. Betul nggih, insyaallah bisa dipahami. Meskipun ada beda pendapat tadi. Beda pendapat apakah perhiasan itu masuk dizakati apa tidak. Kalau emasnya jelas ya, tapi masalah tadi kan dipakai perhiasan. Dan masing-masing punya pendapat dan cukup kuat begitu ya, cukup kuat pendapat-pendapatnya. Tapi kadang-kadang orang Jawa, orang di sana kan hidup-hidup nyelengi, misalkan begitu, nyelengi ya dipakai begitu. Maka ini juga sama. Ini tergantung niatnya sebenarnya sih. Niatnya seperti apa? Kalau niatnya emang itu juga untuk investasi tapi dipakai, ya tetap punya nilai untuk investasi juga sebenarnya.
Gimana? Untuk darurat ya, gampang ngedole. Nah, itu iya. Bisa Nggih. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhitungan emas itu kan 85 gram. Kalau Iya. dikonversi dengan rupiah per gramnya 1.100.000, berarti seperti deposito segala kalau sudah masuk nisab seharga emas itu mungkin sekitar 94 juta diwajibkan untuk bayar zakat ya Tat ya. Betul. Nggih. Nggih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Emas, perak, uang itu tadi. Uang juga sama. Walaupun sebenarnya belum sampai, tapi intinya sama. Makanya insya Allah yang belakang-belakang akan lebih mudah dipahami. Yang penting depan-depan ini. Jadi harta kita yang berupa uang itu menurut pendapat yang kuat dan kebanyakan ulama adalah termasuk dizakati. Begitu ya. Ketika nilainya eh, sudah masuk nisab emas, meskipun ada beda pendapat, nisabnya yang dipakai uang itu emas atau perak, begitu. Kalau perak lebih sedikit lagi. Coba ya, perak murni berapa berapa ribu? Perak berapa ribu? Coba dijadikan sekitar 14 atau 16 ribuan kalau nggak salah aja. Apa sih? Harga harga perak hanya belasan ribu. Kalau nggak salah sekitar 14 ribu atau 16 ribu. Coba kalau misalkan 16 ribu aja deh. Berarti hanya 9 juta. 9 juta. Berarti kalau seorang yang berpendapat nisab uang adalah perak, berarti berarti punya uang 10 juta sudah zakat. Begitu. Zakat. Cuman menurut saya pendapat yang paling kuat adalah pendapat emas. Dengan alasan emas ini harganya lebih stabil. Sejak zaman dahulu sampai sekarang hampir sama nilainya begitu ya. Tidak ini kalau perak kan jauh gitu ya, nilainya jauh. Mungkin sih, jadi pokoknya uang pun kalau nilainya sekitar 90-an tadi berarti juga wajib dizakati. Lanjut lagi deh. Lanjut dulu deh. Ya. Baik, kita lanjutkan ke zakat tanaman dan buah-buahan. Zakat tanaman dan buah-buahan. Dalilnya jelas di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 267, kemudian di surat Al-An'am ayat 141. Yang lebih sharih, lebih jelas di surat Al-An'am 141. Allah Ta'ala berfirman, "Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi." Ini wajhud dilalahnya ini. Makanlah dari buah-buahnya ketika ia berbuah dan tunaikan haknya pada saat panen. Nah, saat panen. Jadi ini menunjukkan uh, dalil buah-buahan dizakati. Kemudian selanjutnya, yaitu jenis tumbuhan yang kena zakat. Jenis tumbuhan atau tanaman yang kena zakat. Yang disepakati ada 4. Yang disepakati ada berapa? 4. Apa saja? Yang pertama adalah gandum syair, kemudian gandum bur atau hintoh, ini ada gandum halus sama gandum kasar gitu aja. Untuk jenis gandum. Syair ya. Yang kedua gandum bur atau hintoh. Bur atau hintoh ya. Hintoh. Hintoh
hintotun ya, hintotun. Ini makanya ini yang diselewengkan oleh Bani Israel. Hintotun naghfir lakum khotoyakum diganti hintoh hintoh kata begitu. Orang Yahudi disuruh untuk mohon ampun malah gandum-gandum yang diucapkan. Ini orang Yahudi. Ya. Kemudian yang ketiga, kurma kering. Ya, kalau bahasa enggak kayak kurma kering. Tamar. Kalau rutop enggak. Ya, kalau rutop kan dikering juga nanti akhirnya. Ketika sudah matang. J yang biasa. Kemudian yang keempat adalah kismis. Kismis, J. Kismis itu anggur kering. Ya sebenarnya nggak kering banget, tapi maksudnya kadar airnya sudah banyak berkurang gitu, J. Yang lebih awet. Ini yang disepakati apa? Zakatnya. Maksudnya ulama sepakat ini wajib zakat begitu. Adapun yang lainnya, ini pembahasannya panjang. Tergantung ilahnya gitu ya. Ilah itu artinya sebab apa yang membuat eh, benda-benda ini dizakati. Ada yang mengatakan yang dizakati adalah yang dapat ditakar. Berarti ya jagung, beras, kacang, wes pokoknya macam-macam begitu kan. Ya, kedelai dan juga awet dalam jangka waktu yang panjang. Artinya enggak sekali kemudian rusak begitu ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah pokoknya tanamannya ini untuk dikembangkan hasil buminya. Maksudnya pokoknya tanaman semuanya. Oh, maaf, maaf, ada yang kelewat. Pendapat pertama, jadi kelewat. Pendapat pertama adalah yang makanan pokok. Pertama, mohon maaf. Jadi pokoknya makanan pokok saja yang dizakati. Makanan pokok. Ya kalau di sini beras, jagung, itu mungkin ya. Jadi berarti pendapat kedua tadi. Pendapat kedua adalah yang bisa ditakar, ditimbang, yang tahan lama. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga yang semuanya pokoknya yang tanaman punya pohon jati ya bisa dizakati begitu. Pendapat ketiga. Ini pendapat-pendapat tentang eh, zakat ini. Jadi kalau menurut Ustadz Firanda di sini yang paling kuat adalah yang pertama, yaitu jenis makanan pokok begitu ya. Makanan pokok yang dizakati. Kemudian selanjutnya nisabnya sekarang ya, nisab. Berapa kadar minimalnya? Rasulullah menyebutkan laisa fi maduna khamsati ausukin minat tamri sedekah. Kalau belum sampai 5 wasak maka belum sedekah kalau dari kurma tadi atau tamar. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan berarti kalau 5 wasak berarti 60 sok. 300 sok ya. Saya ulang lagi. Nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak, 1 wasaknya itu adalah 60 sok. Harus angel ya. Ya, ditulis ya. Ya. Ya, nanti kita nggak usah panjang lebar nggak apa-apa karena kita jarang ada kurma di sini. Tapi ini untuk secara umum ya, secara umum. 5 wasak. Ini adalah apa tadi? Nisab, nisab pertanian, nisabnya. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Jadi 60 sok.
Ya, karena berarti kalau di sini berarti 5 wasak sama dengan berarti nisabnya sama dengan 5 kali 60 sama dengan berapa? 300 sok. 1 sok sama dengan 4 mut. 1 sok sama dengan 4 mut. Mut itu adalah eh, ketika ya mut sebenarnya itu takaran. Jadi segini ini 1 mut begitu ya. 1 mut itu ketika dua tangan orang dewasa sedang begitu ya. Rata-rata lah gitu ya. Itu digabungkan ini misalkan ngambil kurma, nah segini ini namanya satu mut. Nah, 1 mut. Dan 1 sok itu ada 4 mut begitu. Satu gini 1 mut. Hmm. Satu gini itu apa ya? Gini ini apa ini gini nih? Ya, satu genggam tadi kadang satu genggam. Ya, dua dua tangan digabungkan. Ini namanya 1 mut. Nah, Rasulullah kadang mandi hanya pakai 3 mut. Mandi hanya pakai 3 mut. Bisa ya. Betul, aslinya begitu. Cuman kan eh, zaman dulu memang belum ada timbangan berapa gram-gramnya itu. Ini asalnya begitu. Kalau diperkirakan sekitar 900 kilogram. Nah, perkiraannya ini ya. Perkiraannya plus minusnya sekitar 900 kilogram. Oke. Kalau kurang dari itu zakat enggak ada. Yang adalah ada sedekah. Kalau mau disedekahkan boleh. Tapi enggak ada kewajiban zakat kalau kurang dari 900 gram. 900 kilogram. Memang ada beda pendapat ya, beda pendapat tentang hitungannya ini. Ada yang mengatakan 720 kilogram. Bahkan ada yang mengatakan 652 kilogram juga ada. Tapi kalau yang di atas itu sebenarnya semua sepakat. 5 wasak itu karena hadis Nabi, gitu ya. Adapun konversi ke kilogramnya jadi masalah itu. Paham, J? Jadi yang dipermasalahkan atau yang beda pendapat itu adalah konversi ke kilogramnya ini, gitu. Adapun ininya sepakat. 5 wasak sama dengan 300 sok itu semuanya sama sepakat. Yang beda di sininya. Ada yang 720, 900 itu karena mengkonversikannya begitu. Nah itu kita nggak tahu juga ya orang dulu seberapa sih kayak gininya begitu ya. 1 sok itu adalah ada yang mengatakan 2,5 kilo, ya 2,1, ada yang mengatakan 3 kilo karena 1 sok itu sebenarnya adalah hitungan untuk kita bayar zakat fitrah gitu. Makanya zakat fitrah ada yang kadang 2,4 ya kan, ada yang 3 kilo gitu, ada yang 2,5 itu karena beda pendapat. Itu hitungannya. Kemudian selanjutnya masih di zakat pertanian, berapa kadarnya? Sekarang kadar zakat tanaman. Kadar zakat tanaman. Kadarnya adalah kadarnya itu kadarnya 10% dan 5%. 10% dan 5%. 10% kapan, 5% kapan? 10% itu kalau ada hujan. Kalau tidak diairi melainkan dari air hujan. Pokoknya eh ibaratnya gampangannya ya kita nggak ngapa-ngapain ibaratnya begitu.
airnya sudah ada semuanya, pokoknya kita nanam, tumbuh gitu aja. Itu bayarnya berapa tadi? 10%. Kalau kita yang mengairi, pakai pompa, pakai listrik dan seterusnya, maka berapa kadar zakatnya? 5%. Itu aja. Dibon? 5%. J. 5% itu untuk yang diairi dan 10% kalau dari air hujan atau sungai atau mata air yang sudah ada. Begitu. Ini ada usaha misalkan kita nyirami sendiri atau sumurnya kita buat kemudian carikan pompa. Nah, itu bayarnya berapa tadi? 5%. Ya. Baik, kemudian selanjutnya ini ada bertanya ada bagaimana seandainya campur-campur? Ya ada air hujannya, ya ada siraminya. Gimana kira-kira? Tergantung banyaknya. Ya, banyak diairinya atau banyak dari hujannya. Kalau banyak hujannya berarti 10%. Kalau banyak diairinya berarti 5%. Bagaimana kalau setengah-setengah? 7,5%. Ya, kira-kira begitu. 7,5%. Artinya ini untuk kebaikan. Insya Allah semuanya sepakat ya. Baik, kemudian selanjutnya kapan bayar zakatnya? Kapan bayar zakatnya? Bayar zakatnya adalah ketika buah sudah mulai masak atau ketika biji mulai mengeras. Sudah boleh bayar zakat. Kalau jualan buah berarti ya bolehlah nanti saya tak beli. Kalau jualan buah maka masuknya adalah zakat perdagangan. J. Dagangan. Jadi nggak kena buah-buahan tadi. Kalau buah-buahan ada beda pendapat J. Apakah buah-buahan kena zakat atau tidak? Kalau ambil pendapat yang ketiga berarti kena zakat. Kalau ambil pendapat yang kedua sama yang pertama tidak kena zakat. Pendapat pertama tadi apa? Makanan pokok. Pendapat kedua bisa ditakar, awet, nah gitu. Buah-buahan mungkin nggak tahu buah-buahan ada yang awet juga nggak sih ya? Rata-rata nggak awet ya, nggak. Dikeringkan ya, mungkin kalau dikeringkan mungkin ya. Jadi gitu pendapatnya. Pendapat ketiga semuanya kena. Ya itu tadi nanam jati juga kena begitu, kena zakat. Cek. Gimana kira-kira ini? Tinggal sekali pertemuan, masih ada beberapa poin yang harus kita bahas. Paling tidak nanti zakat uang kertas tadi sudah tersinggung, insya Allah sudah aman. Perdagangan belum, perdagangan agak perlu dibahas sedikit. Banyak ya. Perdagangan, ye. Kalau utang nanti bisa sambil lalu insya Allah bisa dijelaskan. Penghasilan, profesi, kemudian zakat fitrah perlu dibahas mboten nggih. Bahas juga ya. Oh, sekilas ya apa boleh. Sama mustahik zakat mungkin ini juga perlu dibahas sekilas. Nah, ini waktunya sudah habis. Repon kira-kira. Ah, berarti dipercepat atau saya kan mikirnya mungkin kalau dipercepat karena kalau kurang paham kan juga eman-eman ya kalau kurang paham. Mungkin agak lambat sedikit tapi paham daripada cepat-cepat malah nggak ada yang paham. Ngoten nggih, siap insyaallah. Monggo mungkin besok yang mendesak itu berarti perhiasan nanti kita singgung sedikit lagi, uang kemudian perdagangan, penghasilan.
sama zakat fitrah. Mudah-mudahan nyandak waktunya. Nanti untuk yang lain-lain termasuk mustahiknya mungkin eh, bisa diagendakannya waktu yang lain, mungkin habis lebaran atau nanti bisa dibaca monggo. Jadi kita usahakan besok tadi perhiasan, uang, perdagangan, profesi, fitrah ini selesai mudah-mudahan. Monggo masih ada setengah menit atau seperempat menit. Oh, ada pertanyaan. Oh, Nji, ada pertanyaan. Silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, misalkan kita ini punya cicilan KPR gitu ya, Tat. Terus punya cicilan itu selama 10 tahun. Terus saya punya niat untuk membayarnya. Saya menabung, saya mengumpulkan uang untuk membayarnya dan uang itu sudah mencapai nisab dan haul. Apakah itu terkena zakat atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ini sama saja seperti ini. Orang punya utang, nah ini zakat utang kan begitu. Sebenarnya belum dibahas. Jadi gini, menurut pendapat yang kuat Allah alam adalah uang yang di tangan. Misalkan seorang punya uang 20 juta. Dia punya misalkan enggak. Orang punya uang 100 juta. 100 juta di tangan. Dia punya utang 150 juta. Banyak mana antara utang sama yang dimiliki? Utang. Cepet deh lah masalah utang. Maka menurut pendapat yang kuat adalah tetap bayar zakat karena yang di tangan itu adalah uangnya dan pemilikannya dia. Bagaimana kalau nggak mau bayar zakat ya berarti dibayarkan utangnya. Gitu. Sekarang dibayarkan utangnya 50 juta, berarti di tangan tinggal 50 juta, berarti tidak kena zakat. Gitu. Jadi, kalau ini sudah tanda-tanda atau sudah suruh ulang ini. Jadi begitu. Nanti insya Allah penjelasan tentang utang ada. Mudah-mudahan besok masih ada kesempatan kita bahas tentang zakat, tapi dia punya utang begitu. Nanti gambaran singkatnya begitu. Ya. Bagaimana kalau dia punya piutang juga? Artinya ada orang lain yang utang pada dia. Kita tunggu selanjutnya insya Allah Ta'ala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.